Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati segenap civitas Man 1 Semarang, keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang, Bapak Ibu guru serta pegawai. Tidak lupa yang saya cintai anak-anakku semua, para siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang, yang mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat, maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah pada kesempatan kali ini saya menyampaikan materi tentang mencari nilai tambah. Saudara-saudaraku semua yang saya hormati dan anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Shadaqallahul adzim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Allah berfirman, aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka menyembahku, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Para ulama, mayoritas ulama membagi ibadah secara garis besar menjadi dua, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah artinya murni, yaitu ibadah yang tata caranya, waktunya sudah ditentukan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ibadah salat fardu, salat sunnah, itu masuk kategori ibadah mahdhah. Ada juga ibadah ghairu mahdhah. Berarti kebalikannya, ibadah yang tata cara dan waktunya tidak ditentukan Allah dan Rasulullah. Contohnya apa? Contohnya kita mengadakan reuni, kumpul-kumpul keluarga. Ya. Itu bisa bernilai ibadah kalau kita niati untuk menjalin silaturahmi. Kerja itu pada awalnya kan bukan ibadah, karena orang non-muslim pun juga kerja. Tapi kerja itu bisa menjadi ibadah kalau kita niati untuk apa? Untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai kepala keluarga. Kita niati untuk mencari nafkah untuk anak dan istri. Sehingga ketika kita kerja, kita tidak hanya mendapat hasil, tidak hanya mendapat gaji, tidak hanya mendapat upah dari pekerjaan kita, tapi ada yang nilainya lebih besar dari itu, yaitu pahala yang kelak kita petik di akhirat. Ya. Pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang akan kita petik besok di akhirat. Nah, oleh karena itu di bulan yang suci ini, di bulan di mana semua amal kebaikan itu akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala, ya, mari kita perbanyak amal ibadah. Kalau biasanya kita hanya berangkat sekolah, anak-anak, ya, kalau biasanya berangkat sekolah ya asal berangkat begitu saja. Mulai sekarang ayo diniati berangkat sekolah dalam rangka apa? Dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu. Ya, dengan begitu ketika kalian
melaksanakan KBM di kelas, kalian tidak hanya mendapat ilmu yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru, ya, tapi kalian juga mendapatkan pahala, ya, pahala menuntut ilmu. Kalau biasanya kita kerja itu ya kerja begitu saja, ya, tiap bulan mendapat gaji. Mari mulai sekarang kita niati, kita kerja untuk melaksanakan atau dalam rangka melakukan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga. Kita kerja dalam rangka untuk menafkahi anak dan istri, sehingga kita tidak hanya mendapat gaji, mendapat upah, mendapat uang dari pekerjaan yang kita lakukan, tapi kita juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan kita petik, kita peroleh, ya. Kita kita petik besok di akhirat kelak. Secara umum, amal ibadah atau amal kebaikan yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-An'am, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa melakukan amal kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka baginya 10 kali lipat dari amal kebaikan yang ia lakukan. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Dan barang siapa melakukan keburukan, dosa, satu dosa, maka dia tidak akan dibalas kecuali ya hanya sepadan dengan apa yang ia lakukan. Kalau dosanya satu ya ditulis satu, artinya tidak dilipat gandakan. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak akan pernah dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Profesor Dr. Quraish Shihab ya mengatakan di dalam bukunya Tafsir Al-Misbah bahwa ibadah yang dilakukan oleh manusia itu sesungguhnya manfaatnya tidak kembali kepada Allah, tapi kembali pada diri mereka masing-masing. Ya, kembali pada diri mereka masing-masing. Ya. Oleh karena itu, ketika kita melakukan aktivitas apapun, mari ya kita niatkan. Ya, kita niatkan dalam rangka untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi infak, sedekah, itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil." Perumpamaan orang yang infak di jalan Allah itu seperti orang menanam satu benih. Dari satu benih itu kemudian muncullah 7 batang. Dari 7 batang itu masing-masing nanti akan memunculkan fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap batang itu nanti akan muncul 100. Ya. 100 tangkai. Artinya satu benih kemudian menghasilkan 700. Jadi kalau kita infak 10.000, ya, itu nanti balasannya dilipat gandakan sebanyak 700, 10.000 kali 700, jadinya 7 juta. Kita infak 10.000, besok di akhirat itu kita akan mendapat balasan sebesar 7 juta. Ya. Bank mana, koperasi mana yang sanggup memberikan tambahan sebesar itu, gitu kan? Dari 10.000 menjadi 7 juta. Lah kalau kita infaknya 100.000 dikali 700, 100.000 jadinya 70 juta. Ya. Itulah keuntungan kalau kita melakukan segala aktivitas kita itu kita niatkan untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara-saudaraku semua, anak-anakku semua, para siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang, mulai sekarang kalau biasanya kita hanya melakukan hal-hal yang wajib saja, yang fardu saja, mari kita tambahi dengan hal-hal yang sifatnya sunnah.
Kalau biasanya kita hanya melakukan sholat fardu duhur saja, maka mari kita tambahi dengan sholat sunnah. Sholat sunnah qobliyah duhur, ya. Sholat sunnah ba'dal wudu, setelah wudu. Sholat sunnah bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Kemudian nanti setelah sholat duhur jangan lupa membaca wiridan. Itu masing-masing ada fadilahnya sendiri. Kalau ingin tahu fadilahnya wiridan yang kita baca, itu silakan kalian belajar kitab hadis, ya. Kitab hadis Mukhtarul Ahadits, ya. Ada di situ ada beberapa fadilah-fadilah wiridan yang selama ini kita baca. Kemudian setelah sholat fardu duhur jangan lupa sholat ba'diyah duhur 2 rakaat. Ya. Kalau kita di dunia itu suka seandainya kita punya aset yang banyak, kita punya usaha konter, kita punya usaha kuliner, kita punya gaji tetap tiap bulan, maka sudah seharusnya kita memikirkan kehidupan kita kelak di akhirat, ya. Sehingga mari kita mencari pahala sebanyak-banyaknya. Dari mulai kita melakukan yang fardu itu sudah barang tentu, kita tambahi dengan hal-hal yang sifatnya sunnah, ya. Sholat rawatib, sholat qobliyah, ba'diyah, kemudian terutama membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, ya. Jadi membaca Al-Quran itu sangat dianjurkan sekali di bulan Ramadan, ya. Meskipun di bulan-bulan lain pun juga dianjurkan, akan tetapi lebih dianjurkan lagi di bulan Ramadan. Alasannya apa? Alasannya di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan, ya. Di malam nuzulul Quran, Al-Quran, ya, pertama kali turun. Al-Quran pertama kali diwahyukan kepada Rasulullah SAW, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian di malam Lailatul Qadar, ya, itu juga Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, ya, ke Baitul Izzah. Jadi Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah itu di malam Lailatul Qadar. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan ke baginda Rasulullah, artinya diwahyukan kepada baginda Rasulullah melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Yang mana wahyu pertama kali turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu di malam nuzulul Quran. Nah, oleh karena itu kalau sholawat itu sangat dianjurkan, utamanya yaitu mulai malam Jumat dan hari Jumat, maka membaca Al-Quran itu sangat dianjurkan, utamanya yaitu di bulan Ramadan yang mulia ini. Oleh karena itu, mari di bulan yang suci ini kita perbanyak amal ibadah kita, amal kebaikan kita, dan jangan lupa segala aktivitas yang kita lakukan. Kita membersihkan rumah, anak-anak piket kelas. Mari diniati untuk apa? Untuk melaksanakan syariat Islam, yaitu menjaga kebersihan, ya. Dengan begitu tidak hanya rumah yang bersih, kelas yang bersih, tapi kita juga mendapat pahala dari apa yang kita kerjakan. Kita kerja setiap hari, mari kita niati dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai kepala rumah tangga. Kita niati dalam rangka untuk menafkahi anak istri kita. Selain uang atau materi yang kita peroleh dari hasil keringat, hasil kerja kita, kita juga akan mendapatkan pahala yang nantinya akan kita petik besok di akhirat kelak. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan membawa berkah. Kalau ada salah,
Tutur kata dari saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.